Hei Pak Robi, ini alat tanam jagung apa ini Pak Robi? Ini alat tanam dorong biji-bijian, tipenya SAM Super Seeder. Oke. Ini saya lihat banyak juga yang di pasaran yang seperti ini, ya kan? Iya. Padanannya seperti apa? Kalau seandainya produk dari perusahaan lain atau merek lain, padanannya loh ya. Memang produk seperti ini nih sudah umum Pak di pasaran. Oke. Bahkan dengan model yang persis sudah, bukan hampir sama, persis. Oke. Persis seperti Setahu saya sepertinya ini sama ya kan, yang merek-merek yang namanya awalannya dengan bintang gitu ya? Ya, seperti itu. Ya, yang seri SP01 kalau nggak salah ya. Benar. Berarti suku cadangnya banyak dong di pasaran. Karena ini kan alat tanam jagung sejuta umat nih. Ya, Kalau seandainya pastinya HP ini banyak sekali. sifatnya umum lah. Umum, Hampir ya? semua toko-toko pasti menyediakan. Oh, kalau gitu ya. Oke. Mungkin pemirsa di rumah belum tahu ya manfaat dasar daripada alat tanam jagung dorongnya. Ya. Kalau ini kira-kira bisa menyelesaikan berapa lama ini dalam 1 hektar? Kalau seandainya menggunakan alat tanam jagung dorong, ini kita bicara secara umum ya. Nanti kita bisa masuk detail mengenai alat ini. Ini untuk efisiensi kerjanya itu 0,55 per jam kalau tidak salah, seperti itu Pak. Oh gitu. Jamnya bukannya 4 jam ya dalam 1 hektar ya? Jadi ya bisa jadi kurang lebih seperti itu, tergantung si operator kan. Oke. Jalan mendorong alat ini. Oh, jadi tergantung dari kecepatan daripada si operator. Juga tekstur lahan yang mempengaruhi juga. Baik. Kita lanjut ya Pak Robi ya. Nah, kalau seandainya kita bicara soal technical spec nih ya, daripada alat tanam jagung Super Seeder nih ya, tipe SAM Super Seeder, bisa cerita mengenai technical spesifikasi atau spesifikasi dari alat ini Pak Robi? Saya akan menjelaskan dari bagian per bagian. Jadi spesifikasi pertama, ini tabung tempat benih atau biji. Ini kapasitasnya 4 kg. 4 kg Kapasitasnya. Terus untuk mulut tanamnya ini jumlahnya ada 10. Terpasang ya? Yang terpasang 10. Jadi pada saat kita kirim ke pelanggan 10 mulut tanam terpasang. Ya, 10. Tapi bisa dirubah. Bisa, jadi ini untuk jaraknya ini bisa dirubah sesuai kebutuhan. Baik. Jadi kalau yang terpasang ini 10 mulut tanam, itu jaraknya 16 cm. Baik. Nah, pada saat kita kirim nih ya 10 mulut tanam, ada suku cadang alat ininya enggak? Mulut tanamnya enggak yang istilahnya yang tidak terpasang. Iya, intinya apakah ada? Jadi dalam paket kardus ini, Oke. jadi seperti ini. Ini murni dalam paketan ini sudah dipasang semua 10. Oke, jadi tidak ada lagi di dalam kemasan suku cadang mulut tanam ya? Ya, tidak Oke, ada. jadi kalau seandainya misalkan ada kerusakan harus membeli ke kita ya, Ya. seperti halnya dengan jikalau pemirsa yang di rumah, para petani membeli produk sejenis dari perusahaan lain. Ya, Oke. dengan tipe yang sama seperti itu. Baik. Bisa dilanjut Pak Robi? Lalu untuk bahan dari mulut tanamnya ini, itu bahannya metal lapisan krom. Oke. Jadi chrome ya, lapisannya chrome. Jadi untuk mencegah karat. Baik. Terus di sini warna oranye ini sebagai pelindung atau pengaman agar permukaannya tidak mudah pecah. Tapi bisa dilepas ya? Bisa. Oke, ini bisa bongkar pasang. Oke, baik. Lalu ini juga dibekali roda belakang untuk menutup. Roda belakang untuk menutup. Roda ini fungsinya untuk menutup tanah. Menutup tanah yang benihnya telah tertanam itu. Jadi untuk menutup lubang bekas tanam itu. Baik. Terus kemudian plat ini fungsinya? Plat ini juga untuk mendorong tanahnya. Oke. Setelah ditarik ini atau didorong sama plat ini, terus ditekan sama roda. Baik. Nah, Pak Robi, selain daripada basic konfigurasi ini, apa lagi yang didapat pada saat para pemirsa itu membeli ini kemudian mendapatkan apa? Aksesoris. Lalu ini ada roda pengatur benih.
benih ya? Ya, roda pengatur benih. Ada berapa banyak? Ini ada 10 yang di luar, terus 2 terpasang di dalam. Jadi ada 12 roda pengatur benih. Ya. Alat tanam ini dipakai untuk nanam apa aja kok? Jadi alat tanam dorong ini tipe Saam Super Seeder itu bisa multifungsi, jadi bermacam-macam untuk misal nanam jagung. Oh, jagung. Oke. Bisa, terus kedelai, kacang hijau, sorghum, kacang tanah juga bisa. Oke. Terus untuk padi gogo apa itu? Padi gogo juga bisa ya? Untuk padi hanya untuk yang tipe padi gogo, Pak. Kalau lain tipe yang lain tidak bisa. Tidak bisa. Jadi padi gogo itu padi yang ditanam di lahan kering ya? Ya, seperti Oke. Terus ini ada yang kecil sekali, ini untuk aplikasi apa? ini biasanya untuk sorghum, Pak. Untuk sorghum ya. kecil. Oke. Sorghum ini untuk sorghum. Jadi pemirsa, di dalam paket roda pengatur biji ini ada roda pengatur untuk sorghum. Ada untuk kacang hijau dan juga untuk kedelai. Ada untuk kacang tanah, untuk jagung dengan berbagai jenis ukuran jagung. Oke, Pak Robi. Lalu di sini juga mendapatkan toolkit. Di sini ada obeng, terus ada spare part per juga. Ada per ekstra juga ya? Per ekstra sebagai spare part. Terus ada beberapa komponen tambahan untuk merubah jarak. Baik, Pak Robi. Terus kemudian Pak Robi, ini terkonfigurasi 10 mulut tanam terpasang. Selain 10 mulut tanam, berapa mulut tanam yang bisa dikonfigurasi? Jadi untuk tipe alat tanam jagung Saam Super Seeder ini bisa dirubah 3 model jarak. Oke. Jadi yang pertama 10 mulut Oh, tanam. sebentar, sebelum lanjut. Jadi jarak berdasarkan pengaturan jumlah mulut tanam ya? Iya. Jadi ada 3. Ada 3. Oke. Jadi kalau yang seperti ini, contoh ini 10 mulut tanam terpasang itu jaraknya 16 cm. 16 cm. Lalu bisa dirubah, kita lepas 1 mulut tanam dengan jumlah 9, itu jaraknya 17,5 cm. Oke, 9 mulut tanam 17 cm. 17,5 ya. Lalu menggunakan 8 mulut tanam itu jaraknya 20 cm. Baik. 20 cm. Itu untuk yang merubah mulut tanamnya. Oke. Dan satu lagi, ini juga bisa merubah jarak dengan pengatur benih, Pak. Oke, gitu. Ya. Gitu ya Pak Rubi ya. Gimana caranya Pak Rubi? Jadi pemirsa. ya, di sini dibekali pengatur benih ini yang lubangnya tidak rapat. Tidak rapat. Oke. Jadi ada 2 model lubang pengatur benih ya. Seperti ini. Jadi ini ada yang jaraknya rapat lubangnya dan ada yang lompat jarak 1 lubang. Baik. Gitu. Jadi yang lompat ini itu untuk jarak yang nantinya dipasang pada saat terpasang pada mulut alat ini, itu dia lompat 1 lubang. Oke, jadi dengan kata lain gini. Kalau seandainya Pak Robi tadi menceritakan jarak tanam berdasarkan jumlah mulut tanam, itu ini yang dipakai. Ya, ini yang dipakai ya. Yang rapat. Yang rapat ya. Roda pengatur biji yang rapat. Nah, pada saat menggunakan roda pengatur biji yang lubangnya ini 2 kali lipat dibandingkan ini, maka yang terjadi itu adalah jaraknya akan menjadi 2 kali dari ini. Misalkan 10 mulut tanam itu berapa tadi? Jarak 16. 16. Berarti kalau pakai ini 16. Kalau dipasangkan ini berarti menjadi 32. Ya. Oke. Itu. Oke, jadi 3 jarak bisa diatur melalui ini, kemudian bisa dikombinasikan dengan pengatur roda biji ya yang dipakai ya. Oke, jadi ada 6 ya? Ya. 6 pengaturan jarak kalau gitu. Ya. Oke. Mudah tidak merubah ini? Merubah mulut tanam itu mudah nggak? Untuk merubah Pemirsa gampang nggak? Untuk merubah jarak mulut tanam ini nanti ada di video selanjutnya nanti Pak, saya jelaskan. Baik. Nah, kalau seandainya nih ya, ini yang paling penting nih. Seandainya para pemirsa di sana kesulitan nih, aku sulit nih merubah mulut tanam. Bisa nggak kita istilahnya sebelum barang ini dikirim ke pelanggan atau pembeli, kalau seandainya mereka
membutuhkan 80 tanam terpasang, bisa nggak kita melakukan? Oke, jadi jika dalam pembelian nantinya itu pastinya kita akan memberi pertanyaan dulu kan. Ada dialog Pak ya? Ada dialog pastinya. Kira-kira yang dibutuhkan itu jarak tanam berapa? Kalau semisal si pembeli minta jarak 20 cm, nanti kita langsung setting langsung di sini Pak. Oke, sebelum dikirim kita settingkan ya. Nah, kita settingkan, jadi untuk mempermudah si pembeli menggunakan alat ini. Oke, jadi defaultnya 10 mulut tanam terpasang. Ya. Kalau seandainya pemirsa tidak meminta jarak khusus, maka akan terkirim 10. Ya. 10 mulut tanam terpasang. Terpasang. Kalau 8 mulut tanam diminta, kita akan ubahkan. Kita akan ubah. Nah, dengan jarak 20. Baik. Terus kemudian 7. Kalau 7 itu jaraknya, kalau 7 ini tidak bisa Pak. Oh, enggak bisa. Bisa. Oke. Maksimal itu pakai 8 mulut tanam. Oke. Jadi 8, 9, 10 mulut tanam itu bisa disampaikan ke Bisa. kita ya. Nah. Oke, maunya. Terus Pak Ruby. Selain ini spare part apa lagi yang ada? Kalau Yang buat ya, spare part mungkin ya. bawaan paketnya. Paketnya. Jadi bawaan paketnya itu yaitu satu unit ini beserta kemudi dan roda belakang, pengatur, terus sama ini toolkit dan beberapa spare part kecil-kecil ini. Udah itu aja Pak. Yang ikut dalam satu paket kardus ini. Oh gitu ya Pak Ruby ya. Oke Pak Ruby. Dalam penggunaannya itu kan alat ini kan ya tentunya setiap alat pasti akan mengalami kerusakan kan. Ya. Pak Ruby memiliki suatu nasihat nggak kepada pemirsa di sana? Bagaimana caranya alat ini supaya istilahnya lama umurnya gitu loh? Gimana? Ada nggak tip-tip khusus? Jadi untuk perawatan alat tanam dorong ini, super seeder ini sebenarnya mudah. Perawatannya itu ketika sudah digunakan, paling tidak itu harus dicuci alat ini Pak. Dibersihkan? Iya, dibersihkan dari tanah-tanah yang nempel atau kotoran-kotoran. Cuci pakai air aja tidak apa-apa. Baik. Begitu. Setelah dicuci pakai air, sudah bersih, kita lap sampai kering. Setelah itu kasih pelumas. Baik. Terus lahan yang cocok istilahnya dengan alat ini itu lahan yang jenis apa? Yang sudah diolahkah atau yang tanah keras atau gimana? Jadi untuk lahan yang digunakan alat tanam dorong ini yang jelas ya, tanah itu harus diolah dulu. Diolah, itu idealnya ya? Idealnya pasti harus diolah, karena kalau tidak diolah, alat ini yang cepat rusak. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi kadang-kadang. Kalau tanahnya lengket, becek, Tanah basah ya, tanah basah itu nantinya pasti lengket di sini. Itu yang menjadi kendala di situ Pak. Oke. Tapi tetap bisa digunakan alat ini dengan catatan. Tapi sering-sering Iya, sering-sering lubang atau mulut tanam ini sering-sering dicek atau dikontrol. cuma sampai ada tanah yang menghalangi Iya, biji yang keluar. nempel di sini karena nantinya akan tersumbat, Oh, menghalangi benih untuk keluar. Baik. Jadi itu ya. Terus kemudian alat tanam ini kadang-kadang pada saat mengoperasikan petani memindahkannya itu ditarik gitu aja. Tarik ke belakang. Ditarik belakang. Ah itu gimana itu efeknya? Bisa fatal kan? Ya, jadi alat ini untuk gerakannya itu hanya maju ke depan. Jangan sampai ke belakang atau ditarik. Itu nanti akan merusak. Jadi bagian leher ini atau penahannya ini nantinya akan patah. Oh gitu ya. Jadi jangan sekali-sekali istilahnya menarik alat tanam jagung dorong. Ya. Iya kan? Karena ada bagian internal yang mungkin akan istilahnya rusak ya. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau lahannya itu berbatu, berkayu, ya kan? Apa nasihat apa yang bisa diberikan ke pemirsa di rumah? Kalau dengan lahan yang seperti itu kita bisa digunakan, tapi dengan catatan kita perhatikan permukaan tanahnya dan berhati-hati. Jangan jangan didorong terus maju ke depan. Kita harus pilih-pilih gitu Pak. Masalahnya gitu Iya, ya. Jadi bisa. batu, kayu itu paling nggak harus disingkirkan dulu Iya, kali ya iya. dari jalur penanaman ya.
jalur penanaman aja, jalur penanaman. Kan nggak lebar ini, paling cuma berapa ini? Ya, ini sekitaran 15 cm. Ya, paling nggak pemirsa di sana itu membersihkan dulu jalur penanaman yang akan dilewati oleh. Ya, soalnya fatal nantinya pecah ini kalau kena kayu ataupun batu. Baik, baik. Pak Robi, mungkin saya lupa menanyakan ke Pak Robi nih. Kira-kira apa lagi nih yang perlu kita angkat nih supaya pemirsa di rumah Ya. paham Jadi- mengenai alat SAAM Super Seeder ini? Jadi untuk alatnya ini kita sudah jelaskan tadi paketnya yang dapat apa saja, juga kan bagaimana merubah jaraknya, berapa ukurannya, dan yang terpenting itu pertanyaan biasanya spare part Pak. Orang-orang itu Oh, tanya spare part? spare part ya. Iya, spare part. Orang beli alat pasti yang tanyakan spare partnya ada enggak? Karena pastikan alat ini nantinya ada kerusakan dan butuh spare part. Nah, kita gimana? Kita Jadi, sedia nggak? Untuk spare SAAM part, sedia nggak? SAAM sedia. Saam ini menyediakan semua spare part untuk alat tanam tipe SAM Super Seeder ini kita menyediakan. Oke. Jadi ini contoh beberapa spare part alat Super Seeder ini Pak. Oke. Ada semua. Apa saja bisa ditunjukkan? Jadi ini ada tabung tempat benih. Oh, kita ada. Ada juga ini spare part. Terus. Lalu ini pegangan kemudi atau tongkat setir. Oke, ada ya. Ada Oke. juga karena ini juga rawan patah ini. Apalagi? Lalu ini ada satu set mulut tanam. Oh, ada juga. Mika plus mulut tanamnya. Siap ya. Ya. Lalu ada juga per. Per, kita siap. Mulut tanam ini karena ini juga sering putus. Sering tidak mudah putus, tapi kalau putus kita ada. Ya, oke, kita menyediakan. Terus kemudian sikat. Ya, Oh, ini sikat. sikat pengatur benih ada juga. Terus gear dalam kan? Ya. Saya lihat ada gear. Ini ada gear bintangnya juga. Lalu ini gear bagian dalam. Oke. Ini ada juga yang besar dan yang kecil. Oke. Dua. Lalu ini ada klem kemudian atau setir atau tongkat. Oke. Klemnya ada juga. Oke. Jadi untuk spare part jangan ragu, kita Dijaminkan ya? menyediakan semua. Kita ada. Kita lengkap ya. Oke, jangan Bahkan kaget. spare part pengatur benih komplit set kita juga ada Pak. Oke. Ini satu set seperti ini kita juga menyediakan. Oke. Jadi isinya 12. Iya. Kalau beli harus satu set. Iya. Tidak boleh ketengan ya. Tidak bisa ya. Oke. Oke, Pak Ruby. Ada hal yang tadi belum diangkat nih. Mengenai berat nih. Oh, lupa. Berat bersih, berat alat ini ada itu 9 kilo Pak. Oke, 9 kilo. 9 kilo. Kalau berat kemasan sama kemasan ini 11 kilo. Oke. 11 kilo. Oke. Kalau untuk berat volume pada saat pengiriman ini kenanya 21 kilo. 21 kilo. Ya. Hampir semua ekspedisi menerapkan 21 kilo ya. Volumetrik. Oke, jadi pemirsa, berat alat sekitar 10 kilo, tapi pada saat kita kirim alat ini, kemasannya itu karena volumenya besar akan menjadi 21 kilo. Jadi mungkin pemirsa juga perlu paham mengenai itu. Nah, Pak Robi, alat ini bisa dipesan di mana? Bisa dipesan di kantor SAAM Jalan Ahmad Yani 92 Jember, Jawa Timur. Oke. Ini di belakang tertera Jalan Ahmad Yani. Ini alamatnya kantor SAAM Jember. Baik, bisa menghubungi nomor Bisa telepon menghubungi Telkom, bisa menghubungi nomor WA, bisa ditelepon juga nomor Bisa. ini ya, nomor ini ya, nomor Bisa. ini ya, nomor ini bisa pembelian secara offline. Offline bisa, online juga bisa. Kalau pemirsa ragu dengan kredibilitas kita, ya kan, mungkin Ya. takut nanti takut hilang duitnya, takut ada penipuan, bisa beli online. Bisa, kita ada juga di marketplace online, Tokopedia, Bukalapak, Bukalapak dan Shopee. dan Shopee ya, Ya, ada. dan Di alamat bawah ini. alamat bawah ini ya, Ya. bisa alamat ini. Oke, jadi Pak Ludi, kali ini kita sudah masuk ke penghujung diskusi kita nih ya. Ya. Oke, apa? Sampaikan salam perpisahan kepada pemirsa. Oke. Sahabat mekanisasi pertanian, jangan ragu menggunakan produk dari SAM Jember karena kami selalu menyupport kebutuhan para petani, baik itu petani kebun, petani apa saja lah,
apa saja ya? Ya. Oke, kita real ya. Ya. Kita bukan fiktif. Ya. Dan jangan takut bertransaksi dengan kami. Oke, terima kasih semuanya. Bye.